Shalom, damai di hati, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita melangkah menjalani hari ini, marilah kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, agar langkah kita dipimpin oleh terang Tuhan. Serta marilah kita menyerahkan segala rencana kita ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Sebelum kita merenungkan firman, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk kami mendekat kepadamu melalui firman ini. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman yang Engkau sampaikan bagi kami di pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar firman ini menjadi terang, meneguhkan iman kami, serta mengajarkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Sefanya pasal 3 ayat 14 dan ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu. Raja Israel yakin Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi." Terpujilah firman Tuhan di saat ini. Judul renungan harian keluarga di hari ini, Rabu 28 Mei tahun 2025, bersorak-sorailah dan jangan takut, Tuhan Allah pembebas. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Allah memproses hidup manusia dari sikap hidup yang memberontak kepadanya, kepada hidup yang mengakuinya sebagai penolong, pembebas, dan penyelamat hidup. Proses Tuhan Allah terkadang melalui penghukuman, berupa bencana, kesulitan, dan penderitaan. Penghukuman Tuhan Allah telah membawa umat untuk menyadari dosanya dan bertobat. Tuhan Allah kemudian mengakhiri masa penghukumannya dan menyingkirkan hukuman serta menebas binasa musuh. Pekerjaan Tuhan Allah yang membebaskan ini harus disambut dengan hati penuh sukacita yang sangat mendalam. Sukacita ini bukan sukacita biasa, tetapi bersifat luar biasa. Karena hukuman dan malapetaka sudah berakhir, serta Tuhan Allah berada di tengah-tengah umat-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah dalam pembacaan Alkitab pada hari ini dalam ayat 14 dan ayat 15 mau menyatakan umat Tuhan diajak untuk bersorak-sorailah, bertempik soraklah, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati. Murka Tuhan Allah telah berakhir dan penghukuman tidak ada lagi. Tuhan Allah telah menyingkirkan semua bencana akibat dosa yang selama ini menindih dan dikeluhkan serta musuh-musuh telah dienyahkan. Tuhan Allah telah kembali dan diam di tengah-tengah umat-Nya, sehingga umat tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita sekarang melihat
apa yang Tuhan Allah perbuat kepada umat-Nya. Ia mengangkat kesedihan dan ketakutan untuk mendorong hidup dalam bersorak-sorai, sukacita, dan beria-ria serta tidak akan takut pada malapetaka. Umat-Nya telah kembali sadar dan bertobat dari kehidupan lama yang memberontak dan menduakan Tuhan Allah. Dia tidak hanya memberikan pembebasannya kepada umat Yehuda, tetapi ia juga melakukan kepada semua orang yang percaya kepadanya di segala zaman, termasuk kepada keluarga kita. Janganlah lagi takut mendapat malapetaka, karena kita tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Tuhan Allah, Ia selalu ada di tengah-tengah keluarga orang percaya. Ia sanggup menolong dan memampukan orang percaya untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, di tengah pergumulan karena dosa, kami memohon kiranya Engkau meneguhkan iman kami untuk kembali ke jalan-Mu dan jauhkan segala yang jahat sehingga kami terhindar dari malapetaka. Amin.